Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh modul ajar tahun pelajaran 2023-2024 untuk kelompok B atau usia 5-6 tahun. RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan Kurikulum Merdeka Semester 1, topik Aku Anak Indonesia, subtopik Bekasi Tempat Tinggalku. Jadi nanti bisa disesuaikan saja dengan lokasi masing-masing lembaga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, identitas program. Fase fondasi model pembelajaran tatap muka kelompok TKB usia 5-6 tahun semester 1 minggu ke, silakan disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Topik Aku Anak Indonesia, subtopik Bekasi Tempat Tinggalku. Kemudian tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, mengenali persamaan dan perbedaan antara dirinya dan orang lain, menghargai dan menghormati perbedaan atau keberagaman, mengetahui manfaat gotong royong dan mengetahui keberagaman adat istiadat di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran untuk capaian jati diri. Yang pertama, berbagi dengan teman atau orang lain. Mengetahui bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu dan berempati. Kemudian capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM. 1. Anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Yang ketiga, deskripsi kegiatan. Pada kegiatan ini, anak diajak untuk mengenal tempat tinggal mereka, memahami lingkungan sekitar tempat tinggal, dan menghargai lingkungan. Kedua, anak diajak untuk mengenal adat dan budaya setempat, mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap kota tempat tinggal mereka. Dan yang ketiga, anak diajarkan untuk menghargai keanekaragaman budaya dan menghormati perbedaan di antara mereka. Kemudian untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, gambar atau poster daerah, video atau rekaman lingkungan sekitar, gambar makanan, buku cerita, replika peralatan memasak, video atau rekaman tarian daerah, dan gambar rumah adat. Kemudian peta konsepnya, Bekasi Tempat Tinggalku. Untuk hari pertama, diskusi tentang sejarah Kabupaten Bekasi, hari jadi, julukan, dan moto Kabupaten Bekasi. Hari yang kedua tentang pemerintahan daerah, peran dan tanggung jawab pemerintahan, kemudian petugas pemerintahan dan peraturan pemerintahan. Hari ketiga tentang bahasa daerah, Sunda, Betawi, dan bahasa Indonesia. Hari yang keempat, diskusi tentang budaya daerah, yaitu lagu daerah, tarian daerah, dan pakaian adat daerah. Kemudian hari yang kelima tentang makanan khas dari Kabupaten Bekasi, dodol Bekasi, kue rangi, dan kue dongkal. Ini peta konsep untuk pembelajaran selama 5 hari sekolah atau 1 minggu. Oke, masuk kepada rencana pelaksanaan pembelajaran. Hari pertama tentang sejarah Kabupaten Bekasi. Kegiatan pembukaan. Yang pertama, sambutan dan salam pagi. Setiap pagi, guru menyambut anak-anak dengan hangat dan ramah. Anak-anak diajak untuk memberikan salam pagi kepada guru dan teman-teman mereka. Hal ini membantu membangun suasana yang positif dan merangsang interaksi sosial antara anak-anak. Kemudian, kegiatan yang kedua, doa atau ungkapan syukur. Setelah sambutan pagi, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengucapkan doa atau ucapan syukur sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Ini adalah momen yang penting untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan rasa syukur kepada anak-anak. Kegiatan yang ketiga, senam pagi atau peregangan. Anak-anak diajak untuk melakukan senam pagi atau peregangan tubuh ringan.
Gerakan-gerakan ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, kebugaran fisik, dan membantu mereka siap untuk beraktivitas di dalam kelas. Kemudian kegiatan yang keempat, mendengarkan cerita sejarah Kabupaten Bekasi. Kenalkan sejarah kota tempat tinggal anak-anak secara sederhana dan menarik. Guru menjelaskan cerita tentang sejarah Kabupaten Bekasi untuk mengenalkan hari jadi, yaitu pada tanggal 15 Agustus, kemudian julukan kota Bekasi sebagai kota industri, dan moto Kabupaten Bekasi Swatantra Wibawa Mukti. Cerita ini dapat menghubungkan anak-anak dengan topik pembelajaran. Kegiatan pembukaan yang kelima, penyampaian tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan menarik bagi anak-anak. Hal ini membantu anak-anak memahami apa yang akan mereka pelajari dalam sesi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk kegiatan inti yang pertama, perkenalan kota tempat tinggalku. Ajak anak-anak untuk berbagi informasi tentang kota tempat tinggal mereka, seperti nama kota, lambang kota, atau ikon kota yang terkenal. Kemudian tampilkan gambar-gambar atau poster tentang kota mereka agar lebih menarik perhatian mereka. Kegiatan yang kedua, pengenalan konsep peta. Kenalkan konsep peta kepada anak-anak. Gunakan peta sederhana dengan ikon-ikon tempat seperti rumah, sekolah, taman, toko, dan tempat lainnya di sekitar wilayah mereka. Ajarkan anak-anak cara menemukan tempat-tempat tersebut di peta dan bantu mereka untuk menemukan tempat tinggal mereka sendiri. Kemudian kegiatan yang ketiga, kunjungan virtual. Buatlah perjalanan virtual melalui gambar atau video dari tempat-tempat terkenal di sekitar wilayah tempat tinggal anak-anak. Tunjukkan gambar sekolah, taman bermain, atau tempat-tempat lain yang menarik perhatian anak-anak. Diskusikan apa yang mereka suka tentang setiap tempat tersebut dan kenali peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kegiatan yang keempat, pesta kecil hari jadi kota. Selenggarakan pesta kecil untuk merayakan hari jadi kota di dalam kelas atau lingkungan sekitar. Biarkan anak-anak berpartisipasi dalam permainan, menyanyi, atau menikmati makanan khas kota tempat tinggal mereka. Kemudian untuk kegiatan penutup, yang pertama, refleksi dan diskusi. Guru mengajak anak-anak untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dalam sesi pembelajaran hari itu. Anak-anak diminta berbagi pengalaman, pengetahuan baru, atau pertanyaan yang masih mereka miliki. Diskusi ini membantu menguatkan pemahaman dan mengkonsolidasi pembelajaran. Yang kedua, berbagi hasil karya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk membagikan hasil gambar mereka. Mereka dapat menjelaskan proses pembuatannya, memberikan cerita di balik karya tersebut, atau memperlihatkan apa yang telah mereka pelajari melalui karya tersebut. Yang ketiga, menyanyikan lagu penutup. Anak-anak dan guru menyanyikan lagu penutup yang menyenangkan. Lagu ini dapat berisi pesan motivasi, ucapan terima kasih, atau harapan untuk pembelajaran berikutnya. Ini menciptakan suasana yang positif dan meriah di akhir sesi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi diri. Anak-anak diajak untuk melakukan evaluasi diri terkait dengan pembelajaran yang telah berlangsung. Mereka dapat ditanya tentang hal-hal yang mereka sukai, temuan menarik, atau kesulitan yang mereka hadapi. Evaluasi ini membantu anak-anak mengembangkan pemahaman diri dan kesadaran akan perkembangan mereka. Kemudian kegiatan yang kelima, pertanyaan pemantik. Guru mengajukan beberapa pertanyaan pemantik yang dapat mendorong anak-anak untuk terus berpikir, eksplorasi, atau mengembangkan minat mereka terhadap topik pembelajaran. Ini merangsang rasa ingin tahu dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Kegiatan yang terakhir, doa penutup. Sebagai penutup, guru mengajak anak-anak membaca doa sesudah belajar, sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Ini adalah momen untuk merenungkan dan menghargai pembelajaran yang telah mereka dapatkan. Kemudian untuk pembelajaran hari kedua,
tentang pemerintahan daerah. Kegiatan pembukaan. Untuk kegiatan pembukaan ini sama ya dengan tadi yang direview di hari pertama, yang berbeda hanya di poin keempat. Yang pertama sambutan dan salam pagi, yang kedua doa atau ungkapan syukur, yang ketiga senam pagi atau peregangan. Kemudian kegiatan yang keempat, kegiatan gotong royong. Selenggarakan kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan ini dapat mengajarkan anak-anak bahwa bekerja sama dalam membersihkan dan merawat lingkungan adalah bagian dari menjadi anggota masyarakat yang baik. Kemudian yang kelima adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, memperkenalkan pemerintahan daerah. Mulailah dengan pertanyaan sederhana. Siapa yang memerintah di wilayah kita? Dan lihat apa yang anak-anak ketahui tentang pemerintah daerah. Ajak anak-anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka dengan figur otoritas seperti orang tua, guru, atau petugas keamanan, dan jelaskan bahwa pemerintah daerah juga adalah kelompok orang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Kemudian yang kedua, kegiatannya adalah peran dan tanggung jawab pemerintah. Kenalkan beberapa peran penting pemerintah, seperti menjaga keamanan, menyediakan layanan kesehatan, mengatur lalu lintas, dan memastikan anak-anak bisa bersekolah. Gunakan contoh-contoh sederhana untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang ketiga, aturan main masyarakat. Ajak anak-anak untuk berpartisipasi dalam permainan peran, seperti bermain peran seperti polisi, guru, atau petugas pemadam kebakaran. Bicarakan peraturan atau aturan yang harus diikuti oleh setiap peran, sehingga mereka memahami bahwa aturan membantu menjaga ketertiban dan keselamatan. Kegiatan yang keempat, petugas pemerintah. Undang petugas pemerintah lokal seperti polisi atau petugas pemadam kebakaran untuk berkunjung ke sekolah. Biarkan anak-anak berinteraksi dan bertanya kepada petugas tentang tugas dan peran mereka dalam menjaga keamanan masyarakat. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, ini untuk kegiatan penutup semuanya sama ya dengan hari pertama, yaitu refleksi dan diskusi, berbagi hasil karya. Ketiga, menyanyikan lagu penutup. Yang keempat, evaluasi diri. Yang kelima, pertanyaan pemantik. Dan keenam, doa penutup. Kemudian untuk RPPH hari ketiga tentang bahasa daerah. Kegiatan pembukaan sama. Pertama, sambutan dan salam pagi. 2, doa atau ungkapan syukur. 3, senam pagi atau peregangan. Kemudian yang keempat, bermain kata berantai. Buat kata dalam bahasa daerah yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak. Ajak anak-anak untuk bermain kata berantai dengan kata-kata tersebut. Kegiatan ini dapat mengajarkan anak untuk mampu menyampaikan sebuah pesan secara utuh dan tepat. Kemudian yang kelima adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, pengenalan bahasa daerah. Ajak anak-anak untuk berbagi kata-kata atau frasa yang sudah mereka ketahui dalam bahasa daerah. Kenalkan beberapa bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia, seperti bahasa Sunda, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. 2. Kata terpuji bahasa daerah. Ajak anak-anak untuk belajar beberapa kata terpuji dalam bahasa daerah seperti salam, terima kasih, maaf, dan lain-lain. Bermain peran dengan menggunakan kata-kata tersebut dalam situasi-situasi yang sesuai. Kemudian kegiatan yang ketiga, mewarnai poster bahasa daerah. Berikan poster dengan kata-kata atau frasa dalam bahasa daerah yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Biarkan mereka mewarnai poster dan jelaskan makna kata-kata tersebut. Yang keempat, mencari kata dalam permainan.
Gunakan permainan sederhana seperti tebak kata atau bermain kata dalam bahasa daerah. Ajak anak-anak untuk mencari dan menyebutkan kata-kata dalam bahasa daerah yang mereka ketahui. Kemudian untuk kegiatan penutup, pertama refleksi dan diskusi, kedua berbagi hasil karya, yang ketiga menyanyikan lagu penutup. Keempat, evaluasi diri. Kelima, pertanyaan pemantik. Dan yang keenam, doa penutup. Kemudian untuk pembelajaran hari keempat tentang budaya daerah. Kegiatan pembukaan yang pertama, sambutan dan salam pagi. Dua, doa atau ungkapan syukur. Ketiga, senam pagi atau peregangan. Kegiatan yang keempat, mendengarkan lagu Mars Kabupaten Bekasi. Anak-anak diajak untuk mendengarkan lagu Mars Kabupaten Bekasi. Dengan mengenalkan lagu khas daerah, berarti turut melestarikan budaya daerah setempat. Kemudian yang kelima adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Yang pertama, mengenal pakaian adat. Perlihatkan gambar atau contoh pakaian adat dari daerah setempat. Ajak anak-anak untuk mengenal pakaian adat tersebut dan jelaskan arti atau fungsi dari setiap pakaian adat. Yang kedua, permainan memori budaya. Gunakan kartu gambar dengan gambar-gambar yang mewakili budaya daerah, seperti pakaian adat, tarian, makanan khas, dan lain-lain. Anak-anak harus mencari pasangan gambar yang sama dan menyebutkan nama budaya daerah yang terkait dengan gambar tersebut. Yang ketiga adalah menonton video pementasan tari topeng Bekasi. Ajak anak-anak untuk menonton video pementasan tari topeng Bekasi. Guru menjelaskan tentang makna dari tarian tersebut dengan kata-kata yang sederhana yang mudah dimengerti oleh anak. Dorong anak-anak untuk menghargai dan mencintai tarian daerah mereka sendiri. Kemudian yang keempat, seni lukis tradisional. Ajak anak-anak untuk berkreasi dengan seni lukis tradisional, seperti melukis dengan teknik batik atau lukisan tradisional lainnya. Biarkan mereka berimajinasi dan menuangkan ide-ide mereka dalam seni lukis tersebut. Kegiatan penutup, pertama, refleksi dan diskusi. Berbagi hasil karya, menyanyikan lagu penutup, evaluasi diri, pertanyaan pemantik, dan yang keenam adalah doa penutup. Kemudian, untuk pembelajaran hari kelima tentang makanan khas. Kegiatan pembukaan yang pertama, sambutan dan salam pagi. Kedua, doa atau ungkapan syukur. Ketiga, senam pagi atau peregangan. Yang keempat, tepuk 4 sehat 5 sempurna. Guru memperkenalkan makanan sehat melalui tepuk. Tepuk tangan yang dilakukan oleh anak usia dini dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan motorik anak, sehingga dapat menghasilkan tulisan tangan yang rapi dan menulis lebih baik. Yang kelima, penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Yang pertama, menyusun puzzle makanan khas. Guru menyiapkan gambar makanan khas dari Kabupaten Bekasi, seperti dodol Bekasi, kue rangi, kue dongkal, dan lain sebagainya. Potong-potong gambar makanan tersebut menjadi beberapa bagian. Ajak anak-anak untuk menyusun dan merangkai potongan gambar tersebut menjadi gambar yang utuh. Yang kedua, bermain peran sebagai chief atau koki. Ajak anak-anak bermain peran sebagai chief atau koki yang membuat makanan khas daerah. Tunjukkan kepada anak-anak berbagai replika alat masak tradisional yang digunakan dalam memasak makanan. Biarkan mereka menggunakan bahan mainan untuk menciptakan makanan khas dengan imajinasi mereka. Kegiatan yang ketiga, cerita kuliner khas Kabupaten Bekasi. Bacakan cerita atau dongeng yang berkaitan dengan makanan khas dari Kabupaten Bekasi. Diskusikan mengapa makanan tersebut istimewa dan unik.
Yang keempat, mendekorasi kemasan makanan. Ajak anak-anak untuk mendekorasi kemasan makanan dengan gambar-gambar atau stiker bertema makanan. Bantu mereka untuk membuat kemasan kreatif yang menggambarkan makanan khas daerah yang ada di dalamnya. Kemudian untuk kegiatan penutup. Yang pertama, refleksi dan diskusi. Kedua, berbagi hasil karya. 3, menyanyikan lagu penutup. Yang keempat, evaluasi diri. Dan yang kelima, pertanyaan pemantik. 6, doa penutup. Kemudian yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengobservasi anak selama proses kegiatan bermain belajar. Mendokumentasikan proses kegiatan bermain belajar dan hasil karya anak. Melakukan pencatatan dengan berbagai teknik, dan melakukan analisa terhadap hasil observasi, pencatatan, dan hasil karya anak. Oke, demikian contoh modul ajar untuk topik Aku Anak Indonesia, subtopik Bekasi Tempat Tinggalku. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.